Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bismillah, kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Lalu kita memuji dan memuji Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita syukuri, karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kita lupa mensyukurinya, maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka hadirin Allah muliakan, marilah kita awali dengan meminta pertolongan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik di dunia. Masih bersama Al-Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, dan masih bersama nasihat Nabi SAW ke Abdullah bin Abbas. Insya Allah 2 pertemuan lagi jamaah, hari ini dan esok. Lalu berakhirlah wasiat yang begitu luar biasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama duduk dan menikmati menu yang disampaikan Nabi SAW, wa annal faraja ma'al karab. Nabi SAW menyampaikan ke Abdullah bin Abbas, dan sesungguhnya solusi, jalan keluar, kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Jadi Nabi SAW sampaikan ke sang sepupu ciliknya ini, nah, solusi itu, jalan keluar itu, kelapangan itu senantiasa bersama dengan kesulitan. Hadirin, perpaduan yang dan keselarasan yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari awal, dalam riwayat ini kan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya ihfazillaha tajidhu amamak. Nah, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Lalu berikutnya apa? Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah pada saat lapang, niscaya Allah akan kenali kamu ketika susah. Lalu berikutnya apa hadirin? Wa'alam, dan ketahuilah nak, annama akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpa kamu gak akan meleset. Jadi yang meleset gak akan mengenai kamu. Dan yang
menimpa kamu nggak akan meleset, tidak akan meleset. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lalu nggak berhenti sampai di sana kan, wa'lam anna nasra ma'as sabar, ketahuilah pertolongan atau kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Dan solusi, ini poin kita, solusi jalan keluar ke lapangan itu selalu bersama kesulitan. Hadirin lihat bagaimana Nabi kita SAW mendidik sahabat-sahabatnya mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Seorang muslim dididik bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti ada kelapangan. Itu pasti. Tidak menerima atau tidak membuka pintu keraguan-raguan, itu pasti. Bayangkan dari kecil Ibnu Abbas dididik seperti ini. Dari kecil disampaikan, nak, bersama dengan kesulitan ada kelapangan, ada solusi, ada jalan keluar. Itu pasti, hadirin, pasti. Nggak diragukan lagi. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ayat yang sangat familiar, surat At-Talaq ayat 2. Ayat 3 Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Dan rizki, Allah kasih jalan keluar dan rizki. Dari mana? Dari arah yang gak pernah dia duga. Para ulama kita seperti Al-Imam Rabi' mengatakan, maksud jalan keluar adalah al-makhraj min kulli ma daqa 'alan nas. Jalan keluar dari setiap masalah yang menghimpit manusia. Itu pasti. Asal kita bertakwa. Asal kita bertakwa, itu pasti. Nggak ada keraguan. Setiap hal yang menghimpit kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Itu pasti ada jalan keluar. Bayangin gak sih anak kecil tumbuh dengan konsep seperti ini? Kira-kira dia akan minder gak di sekolah? Dia akan kena panic attack apa enggak? Dia akan depresi apa enggak ketika dia nggak bisa matematik misalnya, atau dia nggak bisa pelajaran fisika? Dan begitu, itu problem banget dan masalah besar banget dalam kehidupannya. Kira-kira orang yang mencoba bisnis terus gagal, terus coba lagi gagal, nyoba lagi gagal, nyoba lagi gagal, dia akan putus asa apa enggak?
Hadirin Allah muliakan, sedangkan dari kecil dia dapat kaidah ini, pasti loh nak, setiap masalah pasti ada solusi. Ini Nabi yang mengatakannya nak, bukan ibu gitu misalnya. Ini Rasul SAW yang menyatakannya nak, bukan ayah. Ayah mah nggak ngerti apa-apa, tapi Rasul tahu. Luar biasa jemaah. Itu gimana kepercayaan diri seseorang? Bagaimana kepercayaan diri seseorang kalau metodenya seperti ini? Dia nggak akan minder, dia nggak akan terpuruk, dia nggak akan terjatuh, sesulit apapun masalahnya. Apalagi bunuh diri, enggak. Karena bagi dia nggak ada jalan buntu, nggak ada kartu mati, nggak ada skakmat dalam masalah kehidupan, nggak ada. Skakmat itu hanya dalam catur. Kalau ada solusi ketika ada skak dari pihak yang tidak suka dengan dia misalnya, pasti ada solusi. Karena Nabi yang mengatakan al-faraj ma'al karb, itu jalan keluar, solusi itu selalu bersama kesulitan, selalu bersama kesulitan, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah ketinggalan. Dan ini bukan hanya sabda Nabi SAW secara teori, ini sejarah, fakta menyatakan demikian. Fakta. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi SAW, ini fakta. Dan ini konsep hidup. Ini sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Allah berfirman, dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menurunkan hujan. Terus apa kelanjutannya? Sesudah mereka tuh putus asa. Jadi padahal udah putus asa nih, aduh kemarau segala macam. Ternyata Allah kasih hujan. Ternyata Allah kasih hujan. Dan Allah lah yang dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya. Allah menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi manusia udah putus asa, Allah turunkan hujan. Tapi itu tadi manusia keburu putus asa duluan. Sama kayak kita ketika ada masalah, udah keburu putus asa duluan. Kenapa? Nggak punya ilmu. Itulah pentingnya kita duduk di hadapan firman-firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dan itulah poinnya, bahwa yang butuh ilmu tuh kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi SAW. Allah tuh al-alim, al-khabir, alamul guyub. Jadi kalau ada kajian, datang, ikuti. Karena konsep seperti ini yang akan membawa orang itu akan berjuang di tengah-tengah kehimpitan masalah atau bunuh diri udah.
bunuh diri. Karena salah kaprah. Jadi orang bunuh diri itu bukan karena masalahnya, tapi karena salah membaca masalah. Salah dalam membaca masalah. Hadirin Allah muliakan. Karena orang yang belajar agama dan mempelajari konsep ini, dia tahu masalahnya nggak pernah mungkin sepelik, seribet, sesusah para nabi dan rasul. Gak mungkin. Oh, Nabi SAW yang bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Itu paling berat, paling pelik, paling jelimet itu para nabi. Dan nabi aja ada solusinya. Para nabi itu ada solusinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke kobaran api yang menyala dan melahap seluruh benda yang dilemparkan kepada dia. Udah. Dan kejadian dieksekusi, dilemparkan. Semua itu kalau ada komentator, dulu tuh ada komentator, itu semua komentator bahkan Nabi Ibrahim akan meninggal, kebakar. Semua kan komentator akan komen begitu. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih solusi. Ya nggak pernah kepikiran. Allah rubah karakter apinya. Allah berfirman dan memerintahkan si api-api tersebut, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, wahai api, berubahlah jadi dingin. Dan nyaman bagi Ibrahim. Allah. Dingin dan nyaman. Karena dingin aja nggak cukup. Dingin aja nggak cukup. Kita kebiasaan hidup di 30-an derajat. Tiba-tiba akhir tahun liburan ke sebuah negara yang 4 musim. Begitu dengan santainya pakai kaos t-shirt, celana bahan biasa, sendal jepit. Pas keluar airport -5. Duh, repot tuh jamaah. -5 dingin, tapi berantakan tubuh kita. Tapi Nabi Ibrahim enggak, kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah dingin, dan dinginnya itu buat nyaman dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Orang enak, dingin nyaman. Lagi-lagi orang yang baca sejarah, ngaji, begitu dapat masalah besar di pandemi seperti ini, ingat hadis ini, wa annal faraja ma'al karb, sesungguhnya jalan keluar, solusi bersama kesulitan. Lalu langsung ke ayat di atas. Iya, Nabi Ibrahim aja ada solusi ya. Nggak mungkin masalah saya lebih berat daripada Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ada solusi, masa saya nggak ada solusi? Bahkan Nabi SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an anbiya, orang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kan begitu. Ingat Al-Anbiya ayat 69 itu diingat. Itu gimana coba solusi kalau kita berada di detik-detik itu? Oh, suruh-suruh bakar dia.
Lalu dimotivasi secara agama, bantulah Tuhan kalian. Jadi bakar Ibrahim ini adalah dalam rangka membela agama gitu kan. Dilempar, dibakar, apinya berubah. Gimana coba? Ada yang prediksi sampai ke sana? Gak ada. Makanya mereka hendak membuat makar kepada Ibrahim, lalu kita balikkan makar mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang merugi. Kami jadikan mereka orang-orang yang rugi. Semua salah prediksi. Apa susahnya bagi Allah Jalla wa'ala? Nggak ada susah-susahnya. Dan contoh kayak gini tuh banyak banget dalam Al-Quranul Karim. Banyak, luar biasa. Banyaknya luar biasa. Di kisah-kisah para nabi dan rasul, lihat bagaimana Allah menolong Nabi Musa. Nabi Musa baik. Itu kan luar biasa jemaah. Dan Allah tolong, Allah selamatkan Nabi Musa di mana? Di istana musuh besarnya sendiri. Sebagaimana kita dengar ceritanya. Lalu bagaimana Allah tolong Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bukan hanya untuk para nabi dan rasul saja jamaah. Kita udah pelajari hadits Ka'ab. Bukankah Allah tolong Ka'ab? Ketika mereka benar-benar merasa sesak di dalam dada mereka. Apa yang Allah... Coba ingat lagi kisah Ka'ab dan kembali putar memori kita ke surat At-Taubah ayat 118. Hatta idza daqat alaihimul ardu, dan ketika bumi itu sempit di dalam diri mereka. Bima rahubat, padahal bumi itu luasnya minta ampun, sempit. Sekarang aja masih luas dengan populasi manusia kayak begini, apalagi zaman bahla. Tapi begitulah masalah itu bisa buat kita terasa berada di sebuah sel kecil, padahal kita bebas kemana-mana saja. Kayak mentok gitu. Itu kan kalau masalah-masalah berat gitu. Kayak kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok. Seakan-akan kita dalam sel. Seakan-akan kita sudah berada di liang kubur. Padahal nggak. Padahal Anda mau ke kanan bisa, ke kiri bisa, loncat-loncat bisa. Dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka. وَظُنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Dan mereka yakin tidak ada jalan keluar dari hukuman Allah kecuali kembali kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi hadirin pada saat itu. Allah terima tobat mereka. Masih ingat Ka'ab? Subhanallah. Pada saat beliau sedang sholat subuh di atas atapnya, lalu solusi itu datang. Jalan keluar itu datang. Hanya kenapa mereka bertahan? Karena mereka punya ilmu. Mereka yakin dengan janji Allah. Dan contoh seperti banyaknya minta ampun. Banyaknya luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu menulis surat ke Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah berada di Syam, apa nasihat Umar, apa pesan Umar kepada Abu Ubaidah? Mahma yanzil bi amrika syiddah yaj'alillahu lahu ba'daha faraja. Atau yaj'alullahu lahu ba'daha faraja. Wahai Abu Ubaidah, seberat apapun kesulitan yang Allah turunkan kepada Anda, seberat apapun. Ini Umar kalau tulis surat,
seberat apapun masalah, kesulitan yang Allah turunkan kepada Anda, maka yakinlah Allah akan buat jalan keluar dan solusi dari masalah tersebut. Subhanallah. Ini pesan-pesannya jemaah. Orang itu dibuat jembatan kepada Robnya, bukan diarahkan ke makhluk, ke manusia, nggak bisa. Apa yang membuat Nabi Ibrahim tenang ketika dilemparkan itu? Nabi Ibrahim kan nggak tahu skenario Allah. Kalau kita balik lagi ke ayat tadi, surat Al-Anbiya tadi, dan kita tahu beberapa saat sebelum itu malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolong saya. Dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Wih. Bayangin gak sih kita mau dilemparkan ke api terus malaikat Jibril datang, bisa kita ngomong begitu? Cukuplah Allah pelindung saya. Ini malaikat Jibril datang. Hadirin yang Allah muliakan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada jalan keluar dan solusi. Walaupun kita pikir udah mentok, kita udah bingung mau ngapain, nggak bisa, kita pikir gagal, udah hancur semuanya. Hadirin, jangan lupakan kehebatan Allah Jalla wa Ala. Setiap masalah ada solusi, pasti ada solusi, pasti ada solusi. Mungkin Allah biarkan masalah datang sendirian, tuh nggak ada. Hadirin, masalah punya pasangan. Kalau datang ke kita, dia nggak mungkin datang sendirian. Kesulitan tuh kalau datang ke kehidupan kita pasti bareng pasangannya, nggak mungkin datang sendirian. Dan pasangannya bernama solusi, faraj, jalan keluar, makhraj. Jadi nggak ada ceritanya mundur. Makanya kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi anda. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah nggak menghadapi masalah dan kesulitan, karena dia nggak akan datang sendirian. Dia nggak datang sendirian. Kecuali kalau dia datang sendirian, tok tok tok, assalamualaikum, saya masalah, sama siapa datangnya sendirian, nah itu baru repot. Dia nggak pernah datang sendirian. Dia selalu datang berdua sama soulmate-nya, dan pasangannya bernama solusi, faraj. Itu yang dinasihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah. Apapun kesulitan anda yang Allah berikan, Allah pasti akan jadikan, atau Allah pasti akan buat solusi bagi masalah tersebut. Apapun itu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, maka kalau kita pahami konsep ini jemaah sekalian, maka jika ada masalah, begitu ada kesulitan,
Jangan benamkan pikiran kita pada kesulitan tersebut. Lakukan langkah-langkah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Dan semua akan ada solusinya. Semua akan ada solusinya. Hadirin yang Allah muliakan, di antara yang harus kita lakukan, dan ini penting, kembalikan kepada Allah. Dan kembalikan kepada manusia. Kalaupun kita ke manusia, itu hanya ke manusia yang tahu dan mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar mengembalikannya kepada Allah Jalla wa ala. Adapun manusia yang tidak tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala, jangan kasih ke mereka masalah kita. Jangan ceritakan ke mereka. Hadirin Allah muliakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kalimatul faraj, kalimat yang akan menghadirkan solusi, mendatangkan jalan keluar dalam setiap masalah dan kesulitan, adalah la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawat as-sab' wa rabbul arshil karim. Itu hadits Abdullah bin Abbas yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibn Abdi Dunya dalam Al-Faraj Ba'da Syiddah. Kalimat yang mendatangkan jalan keluar dan solusi adalah la ilaha illallah alimul karim, la ilaha illallah yang maha halim dan maha karim, la ilaha illallah aliyul azim, la ilaha illallah yang maha ali tinggi, al-azim yang maha agung, la ilaha illallah rabbus samawati sab', la ilaha illallah Rabbnya 7 lapis langit, wa rabbul arshil karim, dan Rabbnya arsy yang mulia. Coba kita renungkan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang pelik luar biasa. Sudahkah kita baca kalimat di atas sebelum kita frustasi, sebelum kita depresi, sebelum kita berpikir untuk bunuh diri? Sudahkah kita baca kalimat di atas? Kalau sudah dibaca, seberapa yakinkah kita dengan kalimat-kalimat tersebut? Kita suami atau kita istri yang hari-hari ini berpikir untuk bercerai, untuk membuat karam bahtera rumah tangganya, sudahkah kita baca kalimat di atas sebelum kita mengatakan udah gak ada solusi lagi, udah kita akhiri sampai di sini? Anda udah baca kalimat di atas?
Kalimatul faraj kata Nabi SAW. Ini kalimat yang menghadirkan jalan keluar. Coba jujur pada diri kita, sudahkah kita membaca doa di atas? Atau simpelnya, tahukah kita ada kalimat-kalimat di atas? Banyak di antara kita menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa demikian? Karena nggak belajar. Karena nggak menuntut ilmu. Karena selama ini ketika diajak temannya atau saudaranya untuk duduk di kajian, malas. Dia pikir Allah yang butuh kehadiran dia. Gak sama sekali. Bukan yang punya masalah kok. Allah As-Samad. Allah gak butuh siapapun. Anda yang punya masalah dari hari ke hari. Maka ketika kita gak ngerti konsepnya, kita kembalikan ke manusia, ke manusia, ke manusia. Maka disitulah pangkal masalahnya. Kita nggak kembalikan ke Allah, ketuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, man nazalat bihi hajah fa'anzilha bin nasi lam tusaddu faqatuhu. Barang siapa yang kedatangan masalah, lalu masalah itu ketika ada masalah yang dicari manusia, katanya masalahnya tidak akan diurai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in anzalaha billah aw syakallahu lahu bi ajalin hadir aw rizkin ajil. Tapi kalau dia kembalikan ke Allah masalah tersebut, maka dalam tempo yang singkat Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih rizki yang cepat. Tapi dia nggak bawa ke Allah, dia bawa ke manusia. Jadi bukan Nabi yang salah, apalagi berbohong. Anda yang tidak menggunakan konsepnya. Katanya Al-Faraj Mal Karob, saya ini buntu selama 3, 4, 5 tahun. Anda ngapain selama 3, 4, 5 tahun? Sudahkah Anda sujud kepada Rabbul Alamin? Minta kepada Allah. Baca nggak kalimat di atas itu tadi? Lalu setelah itu berikhtiarkah kita dengan jalan yang halal? Kan gitu ya. Coba kita resapi nih. Sebagian kita ketika ada masalah hukum, yang pertama kali di benak dia apa? Hubungi Pak Fulan ya, tim legal kita. Langsung hubungi manusia. Tim legalnya siapa? Malaikat? Kan enggak. Nabi yang mengatakan begitu ada masalah, lalu dia serahkan ke manusia, Allah nggak urai itu masalah. Enggak kok, teman gue bisa. Oh, emangnya hidup hanya dari satu kotak, satu angle? Coba lihat keseluruhannya. Nabi yang katakan Allah nggak tutup itu masalah. Begitu ada, kita punya masalah medis, langsung hubungi dokter keluarga kita aja. Dia yang terbaik di Indonesia. Gak masalah terbaik di Indonesia. Tapi udah doa belum sama Allah? Udah minta belum sama Allah? Ketika kita lagi butuh uang, cash, uang tunai dalam hitungan jam saja, yang kita ingat teman kita yang kaya yang selama ini bantu kita, langsung telepon, udah wudu belum? Lalu sujud, lalu minta sama Allah. Itu yang kita lupakan.
kembalikan dulu ke Allah jamaah. Lalu setelah kembalikan ke Allah, baru yang kedua kita berikhtiar dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak melanggar syariat, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu konsepnya. Itu yang dilakukan Nabi Musa ketika ngadepin masalah dan kesulitan yang bernama Fir'aun. Ya Allah, itu masalah ribetnya minta ampun. Fir'aun masalahnya Nabi Musa. Tapi solusinya bukan pesimis, solusinya bukan mundur. Bahkan ketika Allah suruh Nabi Musa untuk maju, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kita tahu dalam surat hal ataka hadithu Musa idnada rabbuhu bil wadil muqaddas itu idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Ya Allah, itu Fir'aun itu sumber masalah hadirin. Tapi tuntunan Allah kepada Nabi Musa, datengin justru. Dakwahin dia. Coba kalau Nabi Musa pakai logika-logika kita tuh, ya nggak bakalan mau lah. Ngapain datengin Firaun, cari masalah doang. Kan kita, itu kan logika kita yang kita pakai. Gak mungkin nih kalau pakai akad gini. Mana ada yang mau? Ya sama kayak Nabi Musa. Siapa yang mau datengin Firaun hari itu? Tapi kalau perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha, dan Allah dalam An-Naziat kan gitu kan, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kita pernah ngalamin instruksi seperti itu nggak sih? Lu pergi ke dia ya, dia tuh zolim. Kan kita mikir, aduh, suruh ke dia lagi zolim. Orang kan biasanya pergilah ke Pak Fulan gitu loh. Kita bilang, Mas pergi ke Bang, antum pergi ke Mas Arif. Mas Arif tuh orangnya baik. Kan biasa gitu kita tuh. Dia baik tuh. Pergi ke sana. Nanti dimuliain. Itu baru perintah yang enak. Ini perintahnya idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun. Itu orang ngelampaui batasnya minta ampun. Tapi karena itu effort yang diminta oleh Allah, pergi Nabi Musa. Dan kita kan ngadepin masalah suka-suka kita, udah ngotot-ngototan kita. Allah ke kanan, kita mau ke kiri, kita ke kiri. Gimana selesai masalahnya? Allah udah bilang ke kanan, enggak ke kiri. Akhirnya kita ke kiri. Nyungsep. Allah bilang tahan. Ngotot, ngegas kita. Nabrak dia akhirnya. Allah bilang jangan percaya syaitan, kita percaya sama syaitan. Galau kita. Allah bilang jadi hamba deh. Kita jadi bos. Dan gayanya bosi. Gimana mau jadi mau dapat solusi? Udah ikut Allah Jalla wa'ala. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Jadi lebih baik konsentrasi kita ke sana. Sudahkah kita kembalikan ini ke Allah? Sudahkah kita berdoa kepada Allah? Sudahkah kita ucapkan dengan sepenuh hati kalimatul faraj? Itu langsung Nabi yang bilang jamaah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat-kalimat akan menghadirkan jalan keluar. Nasihat, advice dari teman-teman kita belum tentu jalan keluar, walaupun dia sehebat apapun,
se-expert apapun, emangnya dia tahu masa depan? Belum tentu. Dia hukumi secara pengalaman. Ini Nabi kasih advice, kasih solusi, wahyu pendekatannya, bukan pengalaman. Kalimatul faraj. Ini kalimat-kalimat yang akan menghadirkan jalan keluar. Baru setelah itu, udah berjuang, ikhtiar sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Nabi-Nya SAW arahkan. Jangan offside, jangan ke kanan, menyimpang kanan, jangan menyimpang ke kiri. Udah ngikutin aja lempeng. Apa yang Allah minta, apa yang Nabi SAW sampaikan, bagaimana konsep para sahabat Nabi SAW, lalu ulama-ulama kita, udah. Kita bukan orang pertama di dunia yang dikasih masalah, jamaah. Dan masalah kita pun gak sepelik mereka. Udah ngikut mereka aja. Kecuali kalau kita orang pertama yang dapat masalah di dunia. Jangan banyak omong loh, ini gue orang pertamanya. Kan gak ada orang bilang begitu. Kita ini bukan orang pertama. Dan masalah kita gak seberat mereka. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling pelik itu masalah para nabi. Udah ikutin mereka lah. Ikutin mereka. Nggak, tapi ini beda Ustadz, ini masalah rumah tangga. Emangnya Nabi Ismail nggak punya masalah rumah tangga? Kita tahu ada apa? Emangnya Nabi Nuh nggak punya masalah keluarga? Nggak, ini anak saya Ustadz. Emangnya Nabi Yakub nggak punya masalah sama anak-anaknya? Enggak nih, istri saya nih Ustadz. Emangnya Nabi Lut nggak punya masalah sama istri? Enggak, ini masalahnya di laki gue nih. Emang dasar laki-laki suami. Memangnya Asia nggak punya masalah sama suami? Mereka punya masalah yang jauh lebih pelik dari kita. Dan Allah kasih solusi. Karena mereka tahu bagaimana harus menyikapi hal-hal tersebut. Kita nggak ngerti, sehingga kita merasa orang paling parah masalahnya sedunia. Padahal masalah kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, udah kembalikan ke Allah, lalu berjuang deh, berikhtiar, kejar itu solusi dengan jalan yang Allah ridhoi, dengan jalan yang Allah ridhoi. Dan jangan ngandelin makhluk. Makhluk juga punya banyak masalah hadirin. Masalah dia aja dia nggak ngerti, apalagi masalah kita seringkali. Itu yang semoga bisa diserap dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan mendengarkan. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya solusi itu bersama dengan kesulitan. Kesulitan tidaklah hadir sendirian ke dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir bersama pasangannya. Dan pasangannya bernama solusi. Solusi. Ini yang bisa disampaikan. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita di majelis ini dan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Dan jika ada kekeliruan dan kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.